ngopi dulu guys. Saudara-saudara, teman-temanku sekalian, genap 2 minggu PPKM darurat sudah berlaku. Belum kita lihat tanda-tanda penyebaran COVID menurun di negeri ini. Naik 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Sekarang menjadi santapan statistik saja. Ngeri sih, tapi ya mau apa lagi. Nah, belum melandainya COVID, wacana PPKM darurat sekarang diperpanjang kembali menguat. Buat saya sih nggak masalah. Saya soalnya beruntung masih bisa bekerja di rumah dan gaji nggak berkurang. Tapi banyak masyarakat Indonesia yang secara ekonomi di bawah pas-pasan. Kerja hari ini untuk makan besok. Ada juga yang kerja hari ini untuk bayar utang kemarin. Nah, itu realita. Mungkinkah pendekatan PPKM ini kurang tepat? Setahun lebih kita menggunakan strategi PPKM melawan pandemi. Hasilnya belum tampak. Sementara itu, kita nonton final Euro di sana, orang sudah nonton bola, nggak pakai masker, nggak ada jaga jarak, seolah-olah corona sudah jadi sejarah. Mungkinkah diksi PPKM dari mulai PSBB, PPKM terbatas, dan sekarang PPKM darurat adalah istilah yang terlalu high konteks bagi masyarakat kita? Sebagai bangsa yang diwarisi akal pikir, pantaslah kita untuk membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan solusi yang lain. Saya bicara filsafat sedikit ya. Ada 2 teori besar tentang manusia. Hobbes mengatakan bahwa manusia itu terlahir apolitis, asosial, kacau, acak, dan juga tidak teratur. Nah, menurut Hobbes, untuk menciptakan keteraturan, maka diperlukan penguasa yang tegas, pendekatan yang keras. Sementara itu, Rousseau mengatakan hal sebaliknya. Menurutnya, manusia itu terlahir memiliki adab, punya insting hidup untuk melindungi diri, individualis. Nah, pada asumsi ini, maka untuk mengaturnya, butuh pemimpin yang mengayomi, yang mencerahkan, istilahnya to enlighten. Pertanyaan saya, kita mau menggunakan pendekatan yang mana? Ini ilmu loh, ini sains, dan penting menyelesaikan masalah sosial dengan kajian sosial. Kalau saya tarik ke kondisi saat ini, PPKM adalah pendekatan yang kedua. Karena kita mengasumsikan masyarakat Indonesia itu mudah diatur, punya adab tinggi, dan seterusnya. Nah, pendekatan PPKM ini kira-kira begini. Kalau kamu mau selamat dari pandemi, maka jangan ngapa-ngapain. Diem di rumah aja. Semangatnya membatasi. Well, kita bisa pikir, apakah pendekatan seperti ini cocok atau enggak untuk karakter masyarakat Indonesia? Lalu sebaliknya, bisa juga ya kita gunakan pendekatan Hobbes, di mana manusia itu instingnya liar, asosial. Maka untuk mengaturnya justru diberi kebebasan, tapi dengan syarat. Kira-kira begini, kamu boleh ngapa-ngapain, boleh ke mall, boleh ke kantor, boleh kerja, boleh ngafe, boleh jalan-jalan, boleh melakukan ini itu, asalkan udah vaksin. Jadi semangatnya membebaskan, tapi dengan pembatasan. Nah, itu bedanya. Sejujurnya, kita belum pernah memusatkan energi kita pada opsi yang kedua, di mana menurut saya mungkin lebih cocok untuk karakter masyarakat kita yang memang agak punya masalah dengan disiplin. Harus kita akui, kita itu begitu. Saya juga soalnya begitu. Nggak boleh lari misalnya. Kadang-kadang masih ngakal diri, biar bisa tetap lari di luar. Saya yakin ya banyak juga yang kayak saya di Indonesia ini. Nah, menjadikan vaksin sebagai syarat bebas beraktivitas juga bukan tanpa resiko tentunya. Tapi patut dipertimbangkan, patut dikaji, minimal patut dibahas di ruang publik. Ya, masalah-masalah yang akan timbul, misalnya vaksin kurang, sentra vaksin juga nggak cukup, atau nakes yang terbatas. Tapi ini adalah solusi yang lebih rasional menurut saya, mengingat masih banyak di masyarakat kita yang belum menganggap pentingnya vaksin. Nah, untuk implementasinya,
Ya, nggak harus nasional dulu, bisa dimulai bertahap dari kota-kota besar atau dari daerah yang zona hitam dan merah. Nah, selain itu, opsi vaksin individu berbayar ini menjadi penting agar apa? Ya, agar akses vaksin bisa dibuka sebebas-bebasnya dan semudah-mudahnya. Jadi kita bisa vaksin datang sendiri ke dokter atau ke klinik atau bahkan ke mall. Kayak kita kalau sakit datang ke dokter aja. Nah, dengan cara ini nggak akan ada vaksin yang numpuk dan juga lama nunggu giliran. Vaksin gratis tetap ada dan tentunya harus tetap ada. Program ini harus tetap berjalan, tapi pemerintah bisa memberikan banyak alternatif untuk vaksinasi. Goalnya adalah herd immunity. Apapun cara menuju ke sana, kita tempuh sama-sama. Namun sekali lagi, saya tetap percaya pada pemerintah bahwa pemerintah akan mengambil opsi terbaik ya bagi masyarakat. Saya tahu, pemerintah juga sedang berjuang mati-matian. Ada yang berjuang mendatangkan vaksin dan kerja keras meningkatkan produksi obat. Ada juga yang turun ke masyarakat, nggak lelah-lelahnya mengingatkan tentang prokes. Banyaklah yang kerja keras. Tapi ada juga sih pemimpin yang hanya diam di rumah, rapat-rapat Zoom, dan nonton sinetron. Ada loh.